Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ayyuhal mudarrisun wal mudarrisat rahimakumullah, ayyuhat thullab wa thalibat rahimakumullah wa hafizakum wa ra'akum. Pada pagi yang berbahagia ini, alhamdulillah kita kembali berkumpul di ma'had yang sama-sama kita cintai untuk melanjutkan mujahadah kita dalam talabil ilm. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semua dalam menuntut ilmu. Salawat beriringan salam senantiasa kita hadiahkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ayyuhat thullab wa thalibat rahimakumullah. Sesungguhnya di dalam agama kita, anak-anak muda, para pemuda memiliki peran yang sangat penting di dalam upaya mereka menuntut ilmu. Oleh sebab itu, agama kita memberikan perhatian yang sangat serius terhadap para pemuda, baik dalam Al-Quranul Karim maupun dalam sunnah Nabi SAW maupun dalam ucapan-ucapan salafun salih, para pendahulu kita yang merupakan orang-orang yang baik. Banyak ucapan-ucapan mereka yang berisi nasihat untuk para pemuda yang insya Allah diantaranya akan Ustaz sampaikan dalam pagi yang berbahagia ini. Sesungguhnya para pemuda seperti usia kalian ini adalah usia emas yang sangat patut untuk kita manfaatkan dalam kebaikan, dalam amal saleh. Di antaranya adalah dalam talabil ilm, dalam menuntut ilmu. Masa muda di mana masa seseorang memiliki kekuatan fisik, kekuatan akal, kekuatan indera, kesehatan, mudah untuk bergerak, mudah untuk berpindah, tidak ada kesibukan-kesibukan lain ya selain fokus kepada menuntut ilmu. Oleh sebab itu kesempatan ini harus dipergunakan sebaik mungkin, jangan diabaikan. Para salafun salih memberikan nasihat-nasihat yang berharga kepada para pemuda. Mereka ingin para pemuda menjadi orang-orang yang baik dalam kehidupannya. Di antara mereka adalah Abu Ishaq As-Sabi'i. Beliau mengatakan, "Ya ma'syarasy syababi, igtanimu qallama tamurru biya lailatun illa wa ana aqra'u fiha alf ayah wa inni la aqra'u al-baqarata fi raka'ah wa inni la asumu asy-syahra wa inni la asumu ashhur al-hurumi wa thalathata ayyamin min kulli syahr wal isnaini wal khamis summa tala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Ada seorang alim dari kalangan terdahulu, dia berpesan kepada para pemuda. Apa kata beliau? Ya ma'syarasy syabab, wahai segenap para pemuda, igtanimu syababakum. Ya, pergunakanlah, manfaatkanlah masa muda kalian ini untuk kebaikan, ya, untuk beribadah, beramal soleh, untuk mencari ilmu, untuk melakukan berbagai macam ya hal-hal yang bermanfaat dalam kehidupan kalian. Kemudian beliau menceritakan tentang dirinya sendiri sebagai niat beliau untuk ya dijadikan sebagai teladan, sebagai ikutan oleh pemuda dalam kehidupannya. Kata beliau, "Qallama tamurru biya lailah illa wa ana aqra'u fiha alf ayah." Ya, jarang sekali malam yang lewat di hadapanku kecuali aku membaca di dalamnya 1000 ayat. Ya. Jadi hampir setiap malam beliau membaca 1000 ayat dari Al-Qur'anul Karim. Maka dalam satu pekan beliau sudah mengkhatamkan Al-Quranul Karim. Dan Al-Quran yang terdiri dari 6.000 sekian ayat. Ini adalah sebuah kebiasaan generasi terdahulu, mengkhatamkan Al-Quran dalam satu pekan. Dan ini hendaknya menjadi teladan bagi kita. Kemudian beliau mengatakan, "Wa ini la aqra'ul baqarata fi raka'ah." Sesungguhnya saya membaca surah Al-Baqarah dalam satu rakaat salat. Ya, Al-Baqarah terdiri dari 286 ayat. Dia baca dalam satu rakaat salat malam. Ini luar biasa, padahal saat itu usianya sudah tua. Kemudian dia mengatakan, "Wa inni la asumu ashhural hurumi." Saya berpuasa pada bulan-bulan haram, ya.
pada bulan-bulan haram, yang dianjurkan pada bulan-bulan tersebut berpuasa. Wa salasata ayyam min kulli syahr, dan saya berpuasa 3 hari pada setiap bulan, yaitu pada al-ayyamul bid wal isnaini wal khamis, dan juga berpuasa pada hari Senin dan hari Kamis. Beliau menceritakan ini bukan dengan maksud riya, ya, tetapi dengan maksud untuk mendorong para pemuda agar lebih bersemangat dalam beribadah. Kita yang muda-muda ini tidak ada kendala apapun untuk melakukan ibadah, ya, maka hendaknya kita bersemangat dalam melakukan ibadah-ibadah. Kalau yang wajib, ya insya Allah sudah kita tunaikan. Tapi ibadah-ibadah yang sunnah seperti tilawatul Quran, as-siyam, berpuasa, ya, ini hendaknya kita biasakan pada diri kita selagi kita masih muda, selagi kita sehat, tidak ada penyakit, tidak ada kendala dalam diri kita. Jangan diabaikan waktu kita ini, jangan disia-siakan waktu yang ada pada diri kita ini. Alim yang lain, yaitu Anas bin Sirin, beliau mengatakan, ittaqullaha ya ma'syarasy syabab, unzuru mimman ta'khuzuna hadhil ahadits fa innaha min dinikum. Kata Anas bin Sirin, bertakwalah kalian kepada Allah, wahai para pemuda. Perhatikanlah dari siapa kalian mempelajari hadis-hadis ini, karena sesungguhnya ia termasuk bagian dari agama kalian. Nasihat Anas bin Sirin ini berkaitan dengan menuntut ilmu. Seorang pemuda Islam harus menuntut ilmu dari guru yang benar, akidahnya, manhajnya, ibadahnya, dan pemahamannya terhadap agama. Bukan dari sembarang guru, karena guru itu akan memberikan pengaruh dalam kehidupan seorang pemuda. Ya, rata-rata seorang murid dalam kehidupannya pasti dipengaruhi oleh seorang pemuda. Maka dia harus mencari guru yang benar-benar dalam ilmunya, baik akhlaknya, baik adabnya, etikanya, tingkah lakunya, dan dia berupaya menerapkan ilmu yang dia ajarkan kepada murid-muridnya. Orang menjadi sesat adalah karena pengaruh dari gurunya. Ya, itu salah satu faktor utama seorang pemuda menjadi tersesat jalannya dalam kehidupannya. Maka dia harus perhatikan dari siapa dia mencari ilmu. Jangan ya menuntut ilmu dari orang yang tidak menguasai ilmu tersebut, yang banyak penyimpangan-penyimpangannya di dalamnya, yang mengajarkan hal-hal yang syirkiyat, bid'iyat kepada murid-muridnya. Maka harus berhati-hati, karena ilmu dituntut adalah untuk menyelamatkan kita dari azab, dari murka Allah Subhanahu wa taala. Maka harus dituntut ilmu tersebut dari guru yang benar pemahamannya, sesuai dengan Al-Qur'anul Karim, sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian alim yang lain yaitu Malik bin Dinar, dia mengatakan innamal khairu fis syabab, sesungguhnya kebaikan itu adalah pada masa muda. Banyak kebaikan-kebaikan yang kita bisa lakukan di masa kita muda ini. Antum bisa menghafal Al-Qur'anul Karim bahkan sampai selesai 30 juz dari Al-Qur'anul Karim di masa muda. Antum bisa menghafal ya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa mempelajari bahasa Arab, bisa mempelajari ilmu-ilmu syariah yang lain, bahkan ilmu-ilmu umum ya ketika masa muda. Di masa tidak ada hal-hal yang merintangi dan menghalangi kita untuk menuntut ilmu. Makanya ulama mengatakan sesungguhnya kebaikan itu di masa muda. Kalau dimanfaatkan sebaik-baiknya, masa muda kita ini insya Allah nanti ketika kita ya sudah dewasa, kita sudah menguasai ilmu pengetahuan agama, kita sudah menguasai bahasa Arab, kita sudah menghafal sekian juz dari Al-Quran, menghafal hadis-hadis Nabawi. Ya, lihatlah orang-orang yang tidak belajar di masa mudanya, ketika tua ya untuk mengerjakan wudhu yang benar saja susah, untuk mengerjakan sholat yang sesuai dengan dicontohkan Nabi saja susah. Itu tanda dia tidak belajar di masa mudanya. Ketika sudah tua mau belajar mungkin malu, atau diajarkan oleh orang lain mungkin dia tidak terima karena usianya sudah tua. Maka di masa muda ini pergunakan waktu tersebut untuk ya mempelajari agama kita ini. Ya, orang penting dalam kehidupannya untuk belajar ibadah, belajar akidah, belajar akhlak, belajar etika dalam Islam, karena itu adalah bekal kehidupannya di masa yang akan datang. Jangan biarkan diri kita dalam kejahilan, dalam kebodohan, karena kebodohan itu adalah sesuatu yang tercela dalam mata siapapun. Kemudian yang lain, Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan, ya ma'syarasy syabab,
ta'ajjalu barakat hadzal ilm. Wahai para pemuda, bersegeralah kalian mengambil dan merebut berkah ilmu ini. Tuntutlah oleh kalian ilmu di masa kalian muda. Ya, anak-anak muda yang ingatannya kuat, yang fisiknya kuat, yang kesehatannya bagus, di saat itu pergunakan untuk menuntut ilmu. Ya, jangan disia-siakan. Di sekolah ini ya kita bisa menuntut banyak ilmu. Pergunakan waktu tersebut sebaik-baiknya. Jangan ditunda-tunda. Ya, kapan lagi kita mau belajar kalau bukan sekarang? Kalau sudah nanti ya lebih dewasa lagi, ya mungkin kita tidak sanggup untuk ya mempelajari sekian banyak ilmu, sekian macam ilmu. Sekarang maka segeralah untuk mempelajarinya. Jangan katakan pada diri kita, saya tidak bisa, saya tidak mampu. Kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Kalau orang lain mampu untuk menguasainya, kenapa kita tidak bisa? Dan jangan ya ajarkan kepada diri kita bahwa ilmu ini sulit, bahasa Arab sulit, matematika sulit, ilmu ini sulit, sehingga kita tidak ada upaya untuk mempelajarinya. Tanamkan ke dalam diri kita bahwa insya Allah ilmu itu mudah. Banyak orang yang bisa mengerti, banyak orang yang bisa paham. Kenapa kita tidak? Selama kita berusaha. Makanya kata makanya kata Sufyan Ats-Tsauri, ta'ajjalu barakat hadzal ilm. Ya, bersegeralah kalian ya mengambil, mendapatkan berkah dari ilmu ini. Ya, jangan ditunda-tunda. Jangan malas-malas. Jangan tidur ketika belajar. Jangan bercanda. Jangan banyak waktu kosong dalam belajar ini. Terus gunakan waktu untuk belajar. Insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang mengerti ilmu ini. Fa innakum la tadruna la'allakum la tablughuna ma tu'ammiluna minhu. Karena kalian tidak tahu. Barangkali kalian tidak bisa memperoleh apa yang kalian inginkan. Banyak orang yang malas-malasan menuntut ilmu, kemudian dia tamat dengan nilai yang kecil, nilai yang pas-pasan, nilai yang tidak memuaskan, dan banyak bagian-bagian ilmu yang dia tidak ketahui, yang dia tidak peroleh karena malasnya waktu dia sekolah. Padahal dia bisa memperolehnya. Nah, jangan ditunda-tunda waktu untuk ya mempelajari ilmu. Selagi kita berada di sekolah yang mengajarkan ilmu, itu adalah kesempatan terbaik bagi kita untuk mempelajari ilmu. Alhamdulillah kita ada guru-guru yang siap mengajarkan kita semua. Mereka memiliki kemampuan, memiliki keahlian untuk mengajarkan, dan itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh kita. Ya. Kemudian kata Sufyan Ats-Tsauri, liyufid ba'dukum ba'da. Hendaklah sebagian dari antara kalian saling memberikan faedah kepada sebagian yang lain. Bantu-membantu dalam menghafal ilmu, dalam memahami ilmu. Mungkin kamu bisa bertanya kepada teman yang lebih pandai. Mungkin kamu bisa saling bermuzakarah, saling mengingat dengan teman-teman, saling berdiskusi dengan teman-teman. Ya, seharusnya para penuntut ilmu yang menjadi pembicaraan mereka adalah adalah ilmu, bukan yang lain, bukan game, bukan pembicaraan-pembicaraan yang lain, tapi adalah al-ilmu. Karena orang itu memberikan perhatian kepada apa yang paling dia sukai. Kalau kita suka kepada ilmu, seharusnya yang menjadi pembicaraan kita, sebagian besar pembicaraan kita adalah al-ilmu, bukan yang lain. Ya. Kemudian ada alim yang lain, yaitu Uqbah bin Abi Hakim. Dia mengatakan, Ya ma'syar syabab, qad ra'ayna syababa yamutun, fama yuntazu bil hasadi iza balagal minjal. Wahai para pemuda, sesungguhnya kami melihat para pemuda banyak yang meninggal dunia. Tidak ada yang ditunggu dari tanaman yang telah masak kecuali dipanen. Kata beliau menasihati para pemuda, jangan lupa kalian, mentang-mentang kita masih muda, jangan mengira bahwa kematian jauh dari kita. Sesungguhnya kematian tidak ada yang mengetahui. Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, meskipun kita muda, kita harus bersiap untuk menyambut kematian yang akan dirasakan oleh setiap yang bernyawa. Banyak anak-anak muda yang meninggal, yang kecil pun meninggal, balita pun yang meninggal, bahkan yang dalam perut ibunya ada yang meninggal dunia. Jangan kita lupa bahwa kita akan meninggal dunia. Ini nasihat yang luar biasa. Terkadang para pemuda karena merasa dia sehat, karena merasa dia punya waktu yang banyak, karena dia memiliki harta benda dari orang tuanya, dia mudah untuk melakukan maksiat. Dia merasa umurnya masih panjang.
Dia merasa kematian masih jauh darinya, sehingga dia menganggap enteng untuk melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita lihat banyak juga para pemuda yang mati. Ya, banyak juga orang-orang yang sehat mati. Banyak juga orang-orang yang tidak memiliki penyakit apapun kemudian dia mati. Coba kita lihat dalam kehidupan kita ini. Mana yang lebih banyak? Ya. Orang yang berumur tua atau orang yang berumur muda? Coba kita lihat mana yang lebih banyak? Yang berumur muda atau berumur tua? Yang muda. Kenapa sedikit yang berumur tua? Seperti dikatakan oleh Ibnu Jauzi, karena pada umumnya manusia sudah meninggal dunia sebelum dia mencapai usia tua. Maka jangan sampai kita ya terperdaya dengan usia muda yang kita miliki ini. Barangkali kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di masa muda kita ini, belum banyak bekal yang kita bawa, belum banyak ibadah dan amal saleh yang kita kerjakan. Mungkin juga sudah melakukan banyak maksiat dalam usianya yang mencapai usia muda. Oleh sebab itu jangan sampai diabaikan. Ya, Uqbah bin Abu Hakim mengibaratkan seperti tanaman yang sudah masak. Kamu lihat padi di sawah sudah menguning semuanya. Apa lagi yang ditunggu kalau padi sudah menguning? Apa yang ditunggu? Dipanen, ya, diketam. Itu yang ditunggu dari tanaman yang sudah matang. Ketika seorang pemuda ya sudah ya berumur 17, 18 ya sampai 40 tahun dia sudah memiliki usia yang matang, maka jangan diabaikan usia tersebut. Barangkali Allah SWT mewafatkannya pada usia tersebut dan dia harus bersiap-siap untuk ya menghadapi kematian. Kemudian alim yang lain yaitu Qabus bin Abi Sufyan, beliau mengatakan innahu lam yub'ats nabiyyun illa wa huwa syabun. Tidak ada seorang pun nabi yang diutus oleh Allah kecuali dia dalam usia muda. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa para nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di puncak usia muda, yaitu usia 40 tahun. Walam yu'tal ilma khairun minhu wa huwa syabun. Tidak ada ilmu yang lebih baik untuk kita tuntut kecuali ketika kita berusia muda. Ya. Tidak ada ilmu yang lebih baik untuk kita tuntut kecuali kita masih dalam usia muda. Itulah waktu yang terbaik. Tidak ada kesibukan apapun. Ya semuanya disediakan oleh orang tua kalian. Waktu yang panjang. Beda kalau orang sudah dewasa, dia memiliki kesibukan, dia memiliki tanggung jawab, dia memiliki pekerjaan, dia punya istri, punya anak, dia memiliki jabatan, tugas dalam kehidupannya, sehingga waktunya terbatas untuk menuntut ilmu. Beda dengan anak-anak muda, dia tidak punya tanggung jawab apapun selain menuntut ilmu, maka pergunakan waktu tersebut. Ya, pergunakan waktu tersebut sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu. Jangan dibiarkan waktu berlalu, ya. Dalam kehidupannya tanpa ada ilmu yang dikuasainya. Harusnya setiap hari kita harus mengoreksi diri kita. Ilmu apa yang saya dapatkan pada hari ini? Ya. Berapa ilmu yang saya pahami pada hari ini? Jangan sudah berlalu sekian bulan tidak ada ilmu, tidak ada yang dia pahami. Cuma umurnya yang bertambah, badannya tambah besar, ya. Tapi ilmunya itu aja. Gak ada perubahan dari hari ke hari, dari pekan ke pekan, dari bulan ke bulan. Ini harus menjadi perhatian bagi kita semua. Kenapa saya tidak bertambah ilmu saya? Apa sebabnya? Apakah saya kurang rajin? Apakah saya tidak memanfaatkan waktu? Apakah saya tidak memperhatikan penjelasan guru? Itu harus jadi perhatian bagi kita. Ya. Sekarang memang kalian tidak merasa, saya paham nggak masalah. Harusnya ketika kita nggak paham, kita harus bersedih atas ketidakpahaman kita. Dan kita harus berusaha bagaimana kita bisa paham. Dulu saya cerita sedikit. Ketika saya di MTS itu saya tidak paham ilmu nahwu. Tapi setiap pulang saya selalu bersama dengan guru saya karena arahnya sama. Dan dalam perjalanan itu saya tanya-tanya terus guru saya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan pemahaman kepada saya ya sedikit tentang ilmu nahwu. Awalnya saya tidak paham sama sekali. Tapi alhamdulillah di kelas 3 MTS saya mulai memahami sedikit demi sedikit. Di antara sebabnya adalah karena ketika saya tidak paham, saya bertanya kepada guru. Kita ingin guru-guru ini murid-muridnya bertanya tentang pelajaran. Ya, ini paham gak paham, pelajaran lewat aja. Ya, banyak yang seperti itu. Harusnya ketika kita tidak paham, ya bikin paham diri kita dengan bertanya kepada teman, apalagi kepada guru-guru kita. Ya. Kemudian Ayub As-Sikhtiyani
beliau mengatakan, ya ma'syarasy syabab, ihtarifu la tahtajuna an ta'tu abwab haula. Ya, ada seorang alim besar namanya Ayyub As-Sikhtiyani. Dia memberikan nasihat yang berharga untuk para pemuda. Kata beliau, ihtarifu, carilah suatu bidang pekerjaan. Ya, sekarang kalian belum bekerja, tapi kita harus mengetahui bahwa dalam kehidupan seseorang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan dirinya, pakaiannya, makanannya, biayanya, uangnya, dan seterusnya. Dia harus bekerja. Ya, la ta'tu abwaba haula. Jangan datangi pintu-pintu rumah orang untuk meminta-minta. Ini tidak dibolehkan sama sekali. Kita harus memiliki suatu skill dalam kehidupan kita ini yang untuk melanjutkan kehidupan kita, menjadi sumber penghasilan bagi kita. Jangan menjadi beban bagi orang lain. Jangan menjadi beban orang tua sampai tua. Ya. Banyak anak-anak yang karena dimanjakan oleh orang tuanya di masa muda sampai dia tua, ya, dia tetap menjadi beban bagi orang tuanya. Dia tidak bisa mandiri, ya, dia tidak bisa berusaha sendiri, dia tidak bisa tegak di atas kakinya sendiri. Harus begini, harus minta terus ke orang tua. Ini tidak dibolehkan. Ya, harus dia berusaha bagaimana dia bisa, ya, berusaha, ya, sendiri. Jangan menjadi beban bagi orang lain, meskipun itu orang tua kita. Ya, karena orang yang hebat itu adalah orang yang bisa mandiri, bukan yang bisa membebani orang lain. Kemudian Thabit Al-Bunani, beliau mengatakan, ya ma'syarasy syabab, hiltum baini wa baina rabbi an asjuda lahu. Suatu ketika banyak para pemuda yang ngumpul di masjid, ngobrol. Dan pada umumnya para pemuda ketika di masjid, mereka tidak menyibukkan diri dengan ibadah, tapi ngobrol, ngalor ngidul kemana-mana, ngobrol dengan teman-temannya, bahkan meribut. Dan saat itu ada seorang alim yang bernama Thabit Al-Bunani. Dia sedang mengerjakan sholat sunnah di masjid, tapi di depannya ada anak-anak muda yang sedang ngobrol dengan teman-temannya. Suaranya kencang, ya, seperti yang kita lihat hari ini, bercanda, ngobrol, ya, dengan teman-temannya. Sementara ada orang yang sholat di belakangnya, ada orang yang sholat di depannya, di samping kanan kirinya. Orang terganggu. Ini tidak boleh sebenarnya, sebagaimana dikatakan oleh Thabit Al-Bunani. Apa kata beliau? Wahai para pemuda, sesungguhnya kalian telah menghalangiku untuk sujud kepada Tuhanku. Maka ketika kita dekat dengan masjid, sering ke masjid, harus perhatikan adab-adab masjid. Jangan sampai kita mengganggu orang yang mengerjakan ibadah di masjid. Banyak orang-orang yang datang ke masjid terganggu karena pemuda-pemuda. Bukan anak-anak kecil, tapi para pemuda yang mereka sibuk. Mungkin suara handphonenya, ya, bahkan ada yang main game di masjid. Orang terganggu kiri kanan. Ya, ini jangan sampai terjadi. Apalagi kita anak pondok yang harusnya sudah ngerti, yang tidak boleh mengerjakan hal seperti itu lagi. Kemudian Muhammad bin Suqah, beliau mengatakan, laqitu Maimun bin Mahran, faqultu hayyakallah, faqala hadhihi tahiyatus syabab, qul bis salam. Ada Muhammad bin Suqah namanya. Dia mengatakan, saya bertemu dengan seorang alim yaitu Maimun bin Mihran. Lalu saya mengatakan, hayyakallah, semoga Allah menghidupkanmu dengan hidup yang bahagia. Dia tidak mengucapkan salam. Ya, maka ya Maimun bin Mahran mengatakan, hazihi tahiyatus syabab. Ini adalah salamnya para pemuda. Ya. Kita lihat dalam kehidupan kita ini, anak-anak muda ya punya ya salam tersendiri ketika dia bertemu dengan teman-temannya. Hai bro misalnya, dan seterusnya. Dia tidak mengucapkan salam. Seharusnya ketika seorang muslim bertemu dengan muslim yang lain, dia mengucapkan salam sebelum dia membicarakan hal yang lain. Qul assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullah. Ya, jangan diubah salam tersebut, karena salam itu adalah doa agar orang yang kita beri salam mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang kita beri salam juga memohonkan doa bagi yang memberikan salam. Assalam itu artinya assalamah, keselamatan. Keselamatan yang kita mohonkan untuk orang yang kita beri salam. Kalau kita ganti dengan yang lain, apakah itu sama dengan memberikan salam? Kemudian Al-Firyabi, beliau mengatakan, kana Sufyan Tsauri yusalli summa yaltafitu ila asy-syababi wa yaqulu idza lam tusallu al-yawma famata. Ada Al-Firyabi, beliau menceritakan tentang seorang alim besar yaitu Sufyan Tsauri. Sufyan Tsauri dia mengerjakan sholat di masjid, sholat sunnah tentunya. Kemudian setelah dia selesai mengerjakan sholat,
yang menoleh kepada anak-anak muda yang sedang berkumpul di masjid. Ya, seperti kebiasaan yang kita lihat, anak-anak muda ngumpul di masjid, tidak sholat, tidak menuntut ilmu, tidak menghafal Al-Quran, tidak membaca kitab-kitab, tidak baca buku-buku, waktunya dihabiskan untuk ngobrol. Ya, biasanya nongkrong di pinggir jalan, sekarang nongkrong di masjid. Tapi bukan untuk ya, hal-hal yang baik bagi dia, yang berpahala, tapi hal-hal yang sia-sia, yang ngobrol, bercanda dan seterusnya. Ya, kemudian kata Sufyan Ats-Tsauri apa? Kata beliau, ya ma'syarasy syabab, ya, idza lam tusallul yauma famata. Wahai para pemuda, jika hari ini kalian tidak mengerjakan sholat sunnah, lalu sampai kapan? Kita lihat para pemuda, terkadang kita sedih. Ya, ada sholat sunnah yang bahkan sangat dianjurkan untuk dikerjakan, seperti qabliyah, ba'diyah. Begitu selesai salat wajib, langsung kabur dari masjid, langsung keluar dari masjid. Ini seharusnya tidak dikerjakan. Harusnya kita selesai salat wajib, ya kita berupaya untuk mengerjakan sholat sunnah ba'diyah, apalagi sholat sunnah yang lain, ya, sholat duha, qiyamul lail dan seterusnya. Jangan dibiarkan waktu berlalu bagi kita. Ya, kalau kita mengatakan, oh saya masih muda, ya masih panjang waktu saya, nanti ketika saya tua, saya akan mengerjakan sholat sunnah tersebut. Siapa yang yakin kita bisa sampai pada usia tua? Jangan-jangan sebelum tua kita sudah meninggal dunia. Ya. Oleh sebab itu ibadah juga harus kita perhatikan. Jangan cukupkan dengan ibadah yang wajib. Banyak ibadah-ibadah sunnah yang harusnya kita kerjakan. Ini terkadang habis sholat wajib, sholat zuhur, sholat asar, ada yang tidur, ya. Terus kemudian keluar dari masjid, ya. Padahal banyak ibadah yang dia bisa kerjakan. Kita harus isi waktu tersebut dengan ibadah. Berapa lama kita mengerjakan sholat sunnah? Mungkin 4 menit, 5 menit, ya. Tidak lama. Apa artinya dibandingkan dengan waktu kita yang panjang? Waktu 5 menit itu apa artinya? Oleh sebab itu kita harus alal a'mal salihah, harus memiliki kepedulian dan semangat untuk melakukan amal yang saleh. Ya. Tidak apa kita letih di usia muda kita, sehingga ketika kita tua kita terbiasa mengerjakan berbagai macam ibadah dan merasa rugi ketika kita tidak melakukan ibadah tersebut. Kemudian, ya, Al-Hasanul Basri, seorang alim dari kalangan terdahulu, beliau memberikan nasihat yang sangat berharga bagi para pemuda. Kata beliau, ya ma'syarasy syabab, iyyakum wat-taswifa. Wahai para pemuda, jauhilah oleh kalian kebiasaan menunda-nunda pekerjaan. Taswif itu artinya saufa a'mal, saufa af'al. Dia mengatakan nanti saya lakukan, nanti saya kerjakan. Gampang itu nanti saja. Karena ada dalam kehidupan ini orang yang prinsipnya kalau bisa besok ngapain sekarang. Ada yang prinsipnya begitu, harusnya dibalik. Kalau bisa hari ini, ngapain dikerjakan besok, ngapain dikerjakan nanti. Prinsipnya seperti itu. Kita tidak tahu kesibukan apa yang akan kita hadapi pada hari esok. 2 hari lagi, seminggu lagi. Maka kalau kita bisa kerjakan sekarang, kerjakan sekarang. Jangan ditunda-tunda. Kata beliau, iyyakum wat-taswif. Jangan ditunda-tunda. Hari ini antum bisa hafal ya 1 halaman. Hari ini jangan kerjakan, jangan katakan, oh besok saya bisa itu. 2 hari lagi saya bisa, minggu depan saya bisa. Hari ini antum bisa hafal 1 hadis, kerjakan hari ini. Jangan dikatakan, oh besok aja. Besok masih ada kok waktunya. Besok waktunya masih panjang, waktunya masih lama kok. Kalau bisa hari ini, kenapa tidak hari ini? Besok kita punya ya tugas-tugas yang lain. Jangan biasakan menunda. Karena kalau ditunda, maka kesibukan makin banyak. Sehingga akhirnya tugas-tugas yang lama tidak bisa kita kerjakan. Atau kalaupun dikerjakan tidak sempurna hasilnya. Oleh sebab itu, Al-Hasanul Basri memberikan nasihat, iyyakum wat-taswif. Jangan kalian tunda-tunda. Kalau hari ini kalian bisa belajar, hari ini waktunya. Kalau kalian hari ini bisa menghafal, hari ini waktunya. Ya. Nunda-nunda hafalan, ketika sudah dekat ujian kalang kabut. Nggak bisa hafal. Bagaimana bisa hafal? 3 hari, 4 hari sebelum ujian dikejar. Yang nggak hafal, akhirnya nyerah. Dapat nilai kecil. Kalau dia hafal dari awal semester, maka insya Allah itu akan memberikan kemudahan bagi orang yang mau berjuang. Ya. Kalau kita tidak berjuang, kemudahan apa yang akan kita dapatkan? Tapi kalau kita berjuang, orang yang tidak sempurna sekalipun bisa menghafal Al-Quranul Karim. Kita lihat banyak orang-orang yang cacat secara fisik, tapi dia bisa menghafal Al-Quran. Orang buta aja bisa menghafal Al-Quran dengan kesungguhan. Masa kita yang bisa melihat nggak bisa? Bisa harusnya. Di Mesir, di Arab Saudi,
Begitu banyak orang-orang buta jadi ulama. Kalau di Indonesia orang buta jadi peminta-minta. Karena nggak ada usaha. Kalau dia berusaha menghafal Al-Quran, pasti bisa, pasti Allah mudahkan. Allah itu memberikan kemudahan setelah kita berusaha. Allah, ingat ini, Allah berikan kita kemudahan setelah kita berusaha. Tapi kalau tidak ada usaha, tidak akan ada kemudahan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan kita tunda-tunda. Apa tugas kita hari ini, kerjakan hari ini. Apa tugas kita saat ini, kerjakan saat ini. Mudah-mudahan nasihat-nasihat berharga dari orang-orang salaf terdahulu ini ya bermanfaat bagi kita, menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.